ala-ala BA tapi bukan BA nih. Kayak cuma ngambil namanya doang. Tapi kita seolah-olah tuh kayak oh ini bisnisnya artis ini gitu. Hai Elfit Squad, welcome back to Elfit Podcast, tentunya di segmen Ruang Kreatif. Hai Elfit Squad, selamat datang di segmen Ruang Kreatif, di mana kita akan membahas banyak hal seputar dunia kreatif, mulai dari branding, marketing, desain, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja. Balik lagi bareng aku Dania Ulfa dan Reja. Yeay. Kayaknya udah lama banget kita nggak podcast berdua ya. Iya, ini pertama kalinya kita podcast berdua lagi. Sejak nggak tahu kapan. Iya, lupa. Yang K-pop itu nggak sih? Iya, itu udah lama banget. Kita sudah tidak pernah dipersatukan seperti ini, sefriend. Iya, bener banget. Wah, ngomong-ngomong nih ya. Ini kan kayak kita kan lagi musim hujan ya. Bawahnya tuh kayak tiap musim hujan tuh pengen makan pengen aja. Nyemil gitu ya. Apalagi kalau misalnya lagi di rumah sendiri. Iya. Itu kayak pengen belilah gitu terus ya. Nah, itu kayak biasanya kamu nih apa sih sukanya? Suka yang kalau hujan itu suka yang pedes-pedes, kuah-kuah gitu kayak seblak, bakso aci. Kalau kamu biasanya? Aku juga sih. Aku kadang sukanya yang lebih light sih, kayak camilan-camilan gitu. Soalnya kalau misalnya aku harus beli online, aku nggak mau yang berat-berat. Terlalu ya. Iya. Suka yang, tapi kalau misalnya ngomongin tentang cemilan ya, nggak cuma musim hujan aja nih. Itu kamu suka nggak sih beli yang kayak mungkin manis-manis, yang cake manis-manis suka, kekekan juga suka. Cake kayak ya biasa aja sih, cake mostly coklat gitu kali ya. Iya sih. Ya kalau misalnya dunia perkekan dari para artis yang sempat viral itu misalnya kayak ada gigit cake, Nagita Slavina, Nagita, Pevo Cake, Pevita Pierce, terus ada Princess Cake. Nah, terus ada lagi itu Surabaya Snow Cake dulu sempat viral banget. Bener. Dan itu aku sempat kayak mau beli itu juga, cuma nggak jadi sampai sekarang. Udah nggak ada ya. Ada lagi yang punyanya Prilly tuh namanya Rilly Cake. Terus Vidi Aldiano yang Vidi, Vinya itu. Ya itulah ya. Terus ada lagi, nggak cuma cake doang sih sebenarnya. Kalau misalnya produk artis itu dulu aku sempat beli itu geprek bensu. Geprek bensu. Terus ada kopi lain hati dekat kantor kita. Iya, itu kayaknya juga makanan sama jajanan, minuman yang kita beli ya kalau lagi istirahat di kantor gitu. Salah satu opsi yang terjangkau lah ya, dan rasanya juga. Rangga, penggemar kopi, sering beli kopi lain hati? Enggak, karena aku gak mau ke lain hati. Masuk. Cakep. Ya, terus habis itu juga ada filosofi kopi nih yang dari Rio Dewanto sama Chico Jericho. Ada juga tahu. Ada filmnya juga. Iya, benar. Ada filmnya juga. Terus habis itu ada mungkin selain di dunia perartisan nih, selebgram kan juga banyak tuh. Banyak. Salah satunya juga Ngikan nih dari Okin. Okin, oh iya tahu. Nah, kalau misalnya kita ngelihat artis-artis atau public figure lah ya, terus ngeluarin brand makanan atau brand produk apa gitu, kita kan langsung mungkin ada excited ya, oh ini brandnya ini nih, aku mau nyobain gitu kan. Apalagi kalau kita suka sama artisnya. Iya benar. Tapi kan kita nggak tahu kan sebenarnya itu bisnisnya artisnya sendiri atau ternyata ada mungkin bisnismen lain yang ngambil namanya artis ini cuma buat apa ya, naikin ala-ala kolaborasi gitu ya. ala-ala BA tapi bukan BA nih. Kayak cuma ngambil namanya doang. Tapi kita seolah-olah tuh kayak oh ini bisnisnya artis ini gitu. Iya, jadi kan kalau mungkin dirangkum lagi tuh konsepnya ya ada dua ya. Yang kayak misalnya artis atau public figure itu emang punya bisnis dan mulai semua itu dari awal, semuanya diurusin sendiri. Atau kayak misalnya nih ada bakso Aci Akang nih, mungkin kita ada beberapa yang tahu oh ini punyanya Arif Muhammad gitu kan, tapi ternyata kan si pemiliknya, si founder atau ownernya ini ngajak si Arif Muhammad untuk gabung di lingkaran manajemennya. Iya benar. Soalnya kan emang targetnya bakso Aci Akang ini kan milenial sama Gen Z ya, dan ngelihat bisa diwakili oleh yang si kenal juga Arif Muhammad. Iya benar. Nah konsep kolaborasi dengan artis tadi kan juga konsepnya itu hampir sama kayak brand ambassador ya kan, dimana BA itu semacam endorse tapi itu dalam jangka waktu yang lama ya kan, dan itu artisnya sendiri dia harus pakai produk dari perusahaannya itu tadi, produknya kan.
Dan itu dia benar-benar harus pakai itu, dan baik itu online maupun offline. Jadi walaupun di media sosial pun dia harus tetap pakai itu kan ya. Jadi nggak boleh pakai produk lainnya lah, kompetitor istilahnya. Kalau endorse kan kadang masih boleh itu ya. Dan jangka waktunya mungkin nggak sepanjang BA. Yeah. Karena memang BA itu khusus ya. Harus benar-benar produk. Tahu banget lah produk knowledge-nya. Nah ini ada beberapa tanggung jawab BA sendiri tuh kayak misalnya dia tuh harus benar-benar paham visi dan misi perusahaan, ya kan. Terus dia juga mesti bisa mewakili brand ini secara positif. Menjadi representatif brand tersebut ya. Menjadi representatif secara positif lah ya istilahnya. Dia juga akan istilahnya harus ikut berpartisipasi dalam event marketing mereka, ya kan. Terus dia juga mesti membangun brand awareness kepada publik melalui word of mouth-nya dia, kan, word of marketing-nya dia. Bisa juga dia juga membantu dalam pembuatan konten kayak menulis artikel di blognya atau di platform-platformnya yang dia punya ya. Iya sih, berarti kan kalau sebuah brand mau mengundang atau kerja sama BA harus apa ya, kan karena demi membangun citra positifnya brand itu ya, jadi kalau bisa BA-nya emang yang apa ya, background-nya juga yang positif, yang sesuai sama karakter brandnya itu. Nah kan tadi udah ngomongin konsep BA sama bisnis yang menggunakan nama artis ya. Nah tapi dari cake yang sempet viral itu ternyata sebenarnya nggak tahu nih, mungkin teman-teman Elevate Squad mungkin ada yang tahu, ada yang mungkin belum tahu. Ternyata ada beberapa cake ini yang mungkin dulu hits banget ini tergabung di dalam satu naungan manajemen. Oh jadi mereka kayak beberapa cake tapi ada di satu orang yang jadi kayaknya sebenarnya kalau gitu. kita telusuri lagi atau mungkin kita coba-coba dulu kan sempat ada tuh kayak ada yang just tip gitu kan, misalnya ada snow cake, di situ ada really cake, ada apa gitu kan. Kalau kita coba itu sebenarnya rasanya tuh agak mirip-mirip ya bentuknya juga, tampilannya tuh mirip-mirip, mungkin packagingnya sama warna-warnanya sama kota-kotanya kan beda-beda kan kayak gitu. Sebenarnya ada di satu manajemen. Oh makanya aku sempat lihat beberapa waktu itu aku sempat lihat Instagramnya Vidi Vini Vici itu dia juga ada Surabaya Snow Cake. Oh iya saling mempromosikan ternyata saling mempromosikan. Itu jadi satu manajemen Janah Corp kalau nggak salah ya. Namanya Janah Corp. Jadi kalau yang mungkin dulu kan di berbagai kota, di Malang ada Malang Strudel. Terus itu ada punyanya Teguh Wisnu ya. Terus ada di Jogja ada Jogja Scrummy dan lain-lain. Nah, tapi selain dari 12 artis yang tergabung di Janah Corp ini ya, itu kan juga para artis-artis lainnya tuh juga ikutan hype sama cake-nya. Iya. Ada beberapa yang gitu ikut-ikutan semua. Dan kayaknya sekarang udah itu enggak sih, kayak udah enggak terdengar lagi namanya. Sama semuanya juga enggak sih? Maksudnya kayak bareng-bareng hype-nya, bareng-bareng juga hilangnya juga hilang. Iya. Soalnya emang kalau kue-kue artis itu kalau misalnya artisnya udah mulai redup, biasanya agak redup juga ya. Tapi kan tadi kita membahas ini ya, bisnisnya para artis yang di bidang F&B kan. Mostly makanan ya. Mostly makanan. Tapi sebenarnya juga mungkin ada yang nggak bertahan lama nih, tapi juga nggak semua bisnis artis kayak gitu ya. Ada di bidang lain juga banyak nih, kayak misalnya kosmetik, ada produknya Ashanti, Titi Kamal, Scarlett yang sekarang lagi booming. Iya, itu juga. Terus ada juga mukena premium. Itu wah mukenanya harganya jutaan sih. Iya. Logia, Cynthia, Bella pasti. Itu juga mungkin karena bahannya kali ya adem. Iya. Terus berkualitas kayak gitu-gitu. Pernah beli nggak kamu? Mukenamu berapa? Lihat harganya aja udah kayak beli yang di itu aja, yang lain aja. Iya, terus ada juga clothing kan juga banyak tuh artis-artis. Ada Atta Halilintar kan juga apa ya, semacam hoodie kayak gitu-gitu. Nah itu biasanya yang pakai anak-anak kecil yang hypebeast gitu ya. Sering banget. Itu habis. Yang swag-swag gitu. Iya. Terus selain itu ya, itu ada lagi karaoke. Oh iya. Pernah dengar gak sih Masterpiece? Iya, punya. Itu di daerah sini ada, dekat sini juga ada. Iya. Masterpiece. Cuman itu tuh aku nggak tahu itu punyanya Ahmad Dhani atau bukan sih? Nah, ya itu. Kayaknya sih aku juga nggak tahu ya. Ya kita sama-sama nggak tahu ya, maaf. Terus
Ada Inul Vista ya kalau kan? itu punya Kayak itu punya Inul sendiri karena emang udah ada namanya ya Iya kan. benar-benar. Ya terus kalau di bidang fashion sendiri itu ada Luna Maya. Luna Maya dia bikin Luna Habit. Oh, Luna Habit. Luna Habit, terus ada Yeis juga punyanya Raisa ya kan. Terus ada jasa fotografi itu ada artis-artis sih. Ayu dia Bing Slamet ya kan. Terus ada juga yang perhiasan misal Dania suka pakai perhiasan bisa beli di Dewi Sandra mungkin. Tunggu promo Dewi Sandra, dulu ya, diskon 100% baru. Mohon Ibu Dewi Sandra, Ibu Sandy Aulia, mohon ya ada diskon. Aduh. Nah tapi dari semua bisnis-bisnis ini tadi kan pasti ada plus minusnya ya yang di handle para artis sendiri maupun yang diajak kolaborasi sama para pebisnis lainnya. Terus kalau misalnya bisnis yang menggunakan nama artisnya aja nih, itu emang bisa viral ya karena ya itu tadi yang kita bahas eksistensinya para artis ini Artisnya tadi. sendiri. Tapi kan juga dampaknya juga mungkin nggak long last ya, nggak bertahan lama gitu. Tergantung hype-nya si para artis maupun si bidang bisnisnya itu. Kalau emang nggak berinovasi atau gimana juga bisa redup gitu. Sesuai sama kalau misalnya artisnya juga redup, bisnisnya juga redup tadi. Iya benar. Dan kalau misalnya eksistensinya udah turun juga bisa berpengaruh ke omset juga ya. Omsetnya juga bisa turun juga. Jadi emang inovasi itu penting banget gak sih? Iya, kalau misalnya kita banget. punya produk gitu. Nah tadi kan udah bisnis artis yang dihandle oleh manajemen ya kan. Iya, Nah kalau misalnya dia dihandle oleh artisnya sendiri itu bisa apa ya? Jadi kalau misalnya dia mau promosi itu lebih mudah gitu loh, karena emang dia udah punya nama bebas kan ya. Terus kalau misalnya dia juga bisa langsung terjun langsung ke dapur bisnisnya gitu loh, buat ngecek-ngecekin. Semuanya dicek. Ya kan, quality control lah. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya produk ini tuh bagus, dan bagus, ya kan. Dan apa ya? Kalau misalnya public figure sendiri dia tuh lebih bisa all out gitu loh. Kalau mempromosikan bisnis sendiri, Iya, benar-benar. bisa lebih all out dan dia juga bisa kayak bisa apa? Istilahnya tuh kayak bisa melebarkan sayap dengan bebas lah ya. Ya kan misal mau collab dengan artis ini atau collab dengan artis ini itu kan dia lebih pakai bahasanya sendiri lah, pakai gayanya sendiri kayak gitu lebih gampang. Dan pasti punya ciri khas sendiri nggak sih? Dan pastinya dia juga kayak tapi ya balik lagi ke inovasi nggak sih kayak gitu itu. Iya. Apalagi kan kadang kalau artis-artis tuh punya circle masing-masing ya. Jadi kayak bisnisnya ini tolong promosiin dong kayak. Jadi satu circle bisa saling mempromosikan ya kan. Makin luas lah ruang lingkupnya. Apalagi kalau misalnya dia food vlogger gitu ya. Terus ketemu sama food vlogger terus mempromosikan. Nah, dari beberapa konsep bisnis artis tadi nih. Itu kalau misalnya kita ya, kamu dulu nih dari sisi brand owner. Kamu tuh lebih milih endorse, BA atau kolaborasi gitu? Nah kalau misal dari aku sendiri sih selain endorse atau BA ya, itu menurutku bisa mencoba strategi lain sih. Ya kan kalau misalnya itu kayak kolaborasi produk. Oh iya. Kolaborasi produk, misalnya kalau di F&B itu kayak bisa collab sama public figure atau launching menu spesial misal spesial kolaborasi. Sebelumnya tuh aku tahunya itu kayak Chizky sama How, ya kan dia collab dengan varian namanya tuh dia Sparkling Blue Ocean ya yaitu. Ada mengandung nama-nama How gitu ya. Ada How-nya gitu sih. Iya sih, dan kadang itu kalau menu spesial collaboration itu harus penamaannya tuh yang ini ya, eye catching yang benar-benar keinget banget lah. Kalau kayak Sparkling Blue Ocean kan ya lumayan menjual. Ala-ala itu juga ya Hawaii. Iya. Dan ala-ala collab-nya juga nggak sih? Maksudnya dia collab sama siapa nanti juga namanya pasti ala-ala yang di collab-in. Iya, benar-benar. Nah, terus ada lagi. Aku tuh di IG sempat nge-follow Jovi. Nah, itu kan dia juga collab sama Shania Amelia ya kan. Iya, Street Bobanya. Itu dia ngeluarin kayak namanya itu boba glitter. Ya, boba glitter pertama di Indonesia. Jadi mungkin ya, aku belum pernah coba sih. Mungkin kalau misalnya saat kita habis minum itu lidah kita ada glitter-glitternya Glow in the dark gitu ya.
penasaran pengen cobain gak sih? Iya. Iya, tapi yuk. Awkward banget yuknya. Nah ini juga ini sih salah satu yang mungkin bisa menarik minat audiens itu juga mereka ngeklaim boba glitter pertama di Indonesia. Ya. Kayak highlightnya tuh bikin kita apa nih gitu. Apalagi produknya kayak unik gitu ya. Boba glitter kayak gimana gitu kan. Boba aja kita udah pengen nyoba, apalagi yang glitter. Oke. Ya itu yang namanya inovasi, guys. Ya, terus habis itu juga ada lagi dari es teh Indonesia, es.teh Indonesia. Ya, gimana sih bacanya gitu lah ya pokoknya. Ini logonya di sini lah ya. Nah, itu juga pernah kolaborasi menu sama Prilly atau Konsina. Jadi kayak ada series namanya Prilly Teh series gitu, ada beberapa. Kalau series berarti ada banyak dong ya, nggak cuma lebih dari satu, ada 3 kalau nggak salah. Dulu tuh aku ngiranya Prilly kan ini ya business woman banget ya, punya banyak bisnis dari makanan dan lain-lain. Terus aku kira bikin ini bisnis baru es teh Indonesia ini, ternyata tuh kayaknya kolaborasi menu gitu. Kayak gitu. Prilly Teh. Banyak sih ya harusnya bisnis-bisnis yang kerja sama public figure untuk bikin menu collaboration gitu. Nah kalau misalnya teman-teman Elevate Squad tahu nih bisnis apalagi yang collab menu sama para public figure, bisa komen di bawah. Jadi ya overall fenomena bisnis artis itu emang ada plus minusnya ya, apalagi benar. walaupun seviral apapun dia pasti ada kan. Ada yang bisa bertahan, ada juga yang udah gulung tikar ya kan. Tergantung gimana dia itu maintain bisnisnya sendiri ya kan. Itu makanya kita harus selalu bisa berinovasi, terus punya ide-ide yang kreatif, yang pasti juga kita harus memahami perilaku dan kebutuhan konsumen. Iya, itu yang penting juga sih ya. Sebenarnya kayak mau bentuk kerjasamanya kayak gimana pun ya, kalau misalnya pelayanannya oke dan bisa di-maintain dengan baik, juga bisa long last sih pastinya. Bisa. Sebenarnya banyak juga sih inovasi yang bisa dilakukan gitu. Salah satunya ya strategi kolaborasi menu yang udah kita mention tadi. Terus abis itu juga kalau misalnya kita punya brand nih, terus habis itu kita mau menu collaboration sama public figure atau selebgram atau artis gitu, juga nggak cuma satu artis itu aja. Maksudnya kan kita bisa banyak collab sama banyak artis untuk menghadirkan menu-menu yang sesuai mungkin sama karakter artisnya juga, yang ya banyak lah bisa. Ya kurang lebih seperti itu ya penjelasan kita tentang bisnis para artis dan public figure. Dengan masing-masing konsepnya. Ya. Oke Elevate Squad, thank you ya udah mantengin kita hari ini, dan selalu tungguin konten-konten terbaik dari kita, and see you on next podcast. Bye-bye. Oke Elevate Squad, kita udah bahas banyak nih tentang bisnis para public figure seperti yang udah kita sampaikan tadi. Mulai dari bidang kuliner, bidang kosmetik, sampai dengan bidang clothing. Ada yang bisnisnya udah nggak beroperasi, pun juga ada yang bisa bertahan sampai saat ini. Nah, sebagai business owner atau brand owner, kita juga perlu nih selalu berinovasi dan membuat gebrakan-gebrakan baru untuk memaintain bisnis kita. Jadi kalau kalian sebagai brand owner, konsep kolaborasi seperti apa sih yang ingin kalian lakukan? Yuk komen di bawah. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh ya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!